Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kusin Hulusia. Saya dari Manajemen Universitas Dinamika Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan formulir perpajakan, dan mata kuliah yang saya presentasikan ini adalah mata kuliah perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan formulir, dan di sini ada nomor NPWP-nya, NPWP pemotong, ini nomornya, dan ada nama, yaitu nama pemotongnya yaitu CV Mintal Mintul. Dan ini juga ada nomor NPWP-nya, ini nomornya, ini ada nomor paspor, dan ini nama pemiliknya adalah Irfan Sutejo. Alamat Jalan Anggur nomor 25 Malang, Jawa Timur. Dan yang nomor 6 itu ada status jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP, yaitu ini nomornya, ini ada nama jabatan, pegawai tetap, karyawan asing, dan nomor 9 ada kode negara domisili, dan berjenis kelamin laki-laki. Dan B, ada rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal nomor 21. Ini di sini ada kode objek pajak dan uraiannya penghasilan bruto. Nomor 1 adalah gaji atau pensiun atau DHT atau JHT. Di sini nominalnya jumlah yaitu 6.850.000. Dan tunjangan PPh yaitu 300.000. Dan yang poin ketiga ada tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya, yaitu 200.000. Dan yang ke nomor 4 yaitu honorium dan imbalan lain sejenisnya, itu dikosongi. Dan poin kelima ada premi asuransi yang dibayarkan member kerja, yaitu 191.800. Dan poin ke-6 itu ada penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan pasal 21, itu dikosongi. Ada poin ke-7 tantem bonus gratifikasi jasa produksi dan THR, itu dikosongi juga. Dan poin ke-8 ada jumlah penghasilan bruto. Nah, jumlah penghasilan bruto itu tadi hasil-hasil yang ada di atas itu dijumlah semua, dan hasilnya itu ada 7.541.800. Dan di sini ada pengurangan. Poin ke-9 ada biaya jabatan pensiun, yaitu 307.90. Dan poin ke-10 iuran pensiun atau iuran THT atau JHT, yaitu 157.550. Dan poin ke-11 ada jumlah pengurangan, yaitu jumlah pengurangan tadi yang jumlah semua ada 534.640. Selanjutnya ada penghitungan PPh pasal 21. Di sini poin 12 adalah jumlah penghasilan neto, yaitu 7.160. Dan poin ke-13 ada penghasilan neto masa pajak sebelumnya, itu dikosongi saja. Dan jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun disetahunkan itu ada 84.85.920. Dan poin ke-15 ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, itu ada 72.000. Dan selanjutnya poin yang ke-16 ada penghasilan kena pajak setahun dan disetahunkan 14 sampai 15, itu ada 12. Itu jumlahnya ada 12.85.920. Dan yang poin 17 PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun disetahunkan, itu ada 604.296. Dan selanjutnya poin 19 ada PPh pasal 21 terutang dikosongi.
Oh, berutang itu ada 604,29, dan selanjutnya dan poin ke-20 PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi, yaitu ada 5358. Dan yang kecil ini ada identitas pemotong. Ini ada nomor MPWP dan nama CV-nya itu mintul dan tanggal atau tanda tangannya. Ini saya menjelaskan formulir di 1721 A1. Formulir selanjutnya saya akan menjelaskan. Ini nama pemotongnya, ada CV mintul dan identitas. Di sini ada nomor NPWP-nya, nomor paspor juga, namanya ada Citra Melati, alamat Jalan Anggur nomor 25 Malang Jawa Timur, dan jumlah tanggungannya cuma 1 soalnya dia belum menikah, dan nama jabatannya ada asisten manajer accounting. Terus berjenis kelamin perempuan. Ini ada rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Di poin nomor 1, gaji pensiun atau THT atau JHT itu ada 5.750.000. Poin kedua, tunjangan PPh ada 270, dan poin ketiga ada tunjangan lainnya itu ada 150.000. Dan poin keempat ada honorium dan imbalan lain sejenisnya, itu dikosongi saja, tidak ada jumlahnya. Dan poin kelima ada premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja, yaitu 132.250. Dan poin keenam ada penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotong PPh pasal 21, itu dikosongi saja, tidak ada jumlahnya. Poin ketujuh, antem bonus, gratifikasi jasa produksi dan THR, itu juga tidak ada jumlahnya. Dan poin ke-8 ada jumlah penghasilan bruto, itu ada 6.302.250. Itu tadi hasilnya dari jumlah poin 1 sampai dengan poin 6 dijumlahkan dan hasilnya 6.302.250. Dan di sini di bawahnya ada pengurangan. Di pengurangan poin ke-9 ada 315.113. Poin ke-10 yaitu jumlahnya ada 207.000, dan poin ke-11 ada 522.113 rupiah. Dan penghitungan PPh pasal 21. Poin ke-12 ada jumlah penghasilan yaitu 5.780. Terus penghasilan neto masa pajak sebelumnya itu tidak ada jumlahnya. Terus poin ke-14 jumlah penghasilan neto untuk menghitung PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan itu 69.361.650 rupiah. Dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yaitu 58.500 rupiah. Dan poin ke-16 ada penghasilan kena pajak setahun dan disetahunkan itu 10.861.660 rupiah. Dan PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan itu 543.083 rupiah. Dan poin ke-18 ada PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya, itu dikosongi, tidak ada jumlahnya. Dan poin ke-19 ada PPh pasal 21 terutang itu 543.83 terutang itu ada 543.83 rupiah. Terus poin ke-20 ada PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi itu ada 45.257 rupiah.
Ini identitasnya, ini nomor NPWP-nya di sini. Terus namanya, nama CV-nya ada CV Mintal Mintul, dan ini ada tanggal dan tanda tangannya di sini. Ini saya menjelaskan formulir di nomor 1721A1. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya formulir juga. Ini ada nomor NPWP pemotongnya, dan ini nomor pemotongnya CV Mintal Mintul, dan ini identitas penerima penghasilan yang dipotong. Ini NPWP-nya, nomornya, ini nomor pasportnya, dan ini namanya adalah Haryanto Sukma, alamatnya Jalan Anggur nomor 25, Malang, Jawa Timur, dan berjenis kelamin laki-laki. Status atau jumlah tanggungannya tidak ada, dan nama jabatannya adalah pegawai tetap. Ini ada rincian penghasilan penghitungan PPh pasal 21. Dan di poin pertama ada gajian pensiun atau THT, gajian pensiun THT atau JHT, yaitu 4.950.000. Dan poin kedua ada tunjangan PPh-nya, itu kosong, jumlahnya tidak ada. Dan yang ketiga itu ada tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya, itu juga kosong. Dan yang keempat ada honorium dan imbalan lain sejenisnya, itu juga jumlahnya kosong, tidak ada. Dan yang poin kelima ada premi asuransi yang dibayarkan memberi kerja, itu ada jumlahnya ada 148.500. Dan yang poin ke-6 ada penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21, itu tidak ada poinnya, tidak ada nilainya. Dan poin ke-7 ada tantiem bonus gratifikasi jasa produksi dan TPH, itu juga jumlahnya tidak ada, kosong. Poin ke-8 itu jumlah penghasilan bruto, sama tadi itu dijumlahkan semua, jadi hasilnya ada 5.098.500 rupiah. Dan di pengurangan ada biaya jabatan, biaya pensiun itu ada 254.925 rupiah. Dan poin ke-10 ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT, itu ada 123.750. Dan poin ke-11 ada jumlah pengurangan, yaitu 378.675 rupiah. Penghitungan PPh pasal 21, di sini ada jumlah penghasilan itu yaitu 4.719.825 rupiah. Dan poin ke-13 ada penghasilan itu masa pajak sebelumnya, itu tidak ada jumlahnya. Dan poin ke-14 ada jumlah penghasilan itu untuk penghitungan pasal setahun atau disetahunkan, itu ada 56.637.900 rupiah. Dan poin ke-15 ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yaitu 54 juta. Dan poin ke-16 adalah penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, 14 sampai 15 itu ada 2.637.900 rupiah. Dan poin ke-17 itu ada PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya, itu kosong jumlahnya. Terus poin ke-19 ada PPh pasal 21 terutang, itu ada 131.895 rupiah. Terus poin ke-20 ada PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi, itu adalah ada 10.991 rupiah. Ini ada yang ke C, itu ada identitas pemotong, ini nomor NPWP-nya, dan ini nama CV-nya ada CV Mintal Mintul, dan ini buat tanggal dan tanda tangan. Ini buat tanda tangan dan ini buat tanggal. Di
formulir selanjutnya saya akan menjelaskan formulir di 1770 SS. Di sini ada nomor NPWP-nya, yaitu ini nomornya, ini nama wajib pajaknya yaitu Hardianto Sukma, dan A, langsung ke A, pajak penghasilan. Poin pertama adalah ada penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan itu dalam negeri lainnya, yaitu jumlahnya 61.182.000. Ini jumlah ini, hasil ini itu dari jumlah formulir yang tadi, formulir di 1771 tadi. Terus yang pengurangan ini ada jumlahnya ada 4.544.100 rupiah. Ini diisi dari pengurangan di formulir tadi 1721 A1 tadi. Itu hasilnya ada 4.544.100 rupiah. Terus yang poin ketiga ada penghasilan tidak kena pajak, itu ada 54 juta. Itu diisinya itu dari jumlah PTKP dari formulir 1721 A1 angka 17. Itu di situ kan Bapak Hardianto Sukma itu masih bujang dan belum menikah. Dan ini penghasilan kena pajaknya ada 2.637.900 rupiah. Dan poin kelima ada penghasilan terutang yaitu 131.895 rupiah. Dan poin keenam itu ada penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain itu 131.895 rupiah. Dan poin ketujuh itu ada yang A itu pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri, dan B itu ada pajak penghasilan yang lebih dipotong, itu tidak ada hasilnya. Dan ini penghasilan yang dikenakan PPh final yang dikecualikan objek. Dari poin 8 sampai poin ke-10 itu tidak ada hasilnya. Ini ada poin ke-8 ada dasar penggunaan pajak penghasilan bruto pajak atau pajak penghasilan final. Dan yang ke-9 adalah pajak penghasilan final terutang. Terus yang ke-10 ada pajak yang dikecualikan dari objek pajak. Terus di sini ada daftar harta dan kewajiban. Di poin ke-11 itu ada jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak itu 15 juta. Terus poin ke-12 itu ada jumlah keseluruhan kewajiban utang pada akhir tahun pajak itu ada 4.500.000. Dan ini ada surat pernyataannya, ini tanda tangan, pemilik tanda tangan. Dan ini ada buat tanda tangan dan buat tanggal, bulan, dan tahun. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dan video saya kurang menarik, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.